Rekan-rekan media, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami dari Polres Musirawas akan merilis hasil operasi Sikat 2 Musi Polres Musirawas sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat Sumatera Selatan dan khususnya pada masyarakat Musirawas. Jadi operasi Sikat 2 Musi 2024 ini adalah operasi yang mengedepankan penegakan hukum ya, dengan pola tertutup ya. Pola tertutup artinya operasi ini tidak kita umumkan, namun hasilnya kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Operasi ini sudah berjalan selama 14 hari dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2024 selama 14 hari. Dengan hasil yang kami dapatkan ada 33 tersangka ya, 33 tersangka, dan hasil ungkap kasus itu sebanyak 28 laporan polisi. 28 laporan polisi ini bervariasi, ada yang memang berkas sudah lama, ada yang di 2020, kemudian ada juga yang 2023, kemudian 2024. Ada 33 tersangka ya, kami ulangi, ada 33 tersangka, kemudian ungkap kasus sebanyak 28 kasus, dan ini adalah ungkap kasus yang terbesar selama pelaksanaan operasi Sikat Musi di Polres Musirawas. Jadi data terakhir dari 2021, 2022, 2023 itu bervariasi di angka di bawah 20 aja. Ada di tahun 2021 sebanyak 18, kemudian bervariasi karena dalam satu tahun Sikat itu ada Sikat 1 dan Sikat 2 di awal tahun dan di penghujung tahun seperti sekarang ini. Dan ini adalah ungkap kasus yang terbesar selama dari 2021 sampai dengan 2024 selama tenggang operasinya itu selama 14 hari. Operasi Sikat ini kita gabungan dengan menggunakan kekuatan yang besar, rekan-rekan sekalian. Kita menggabungkan antara unit Gakum yang ada di Polres Musirawas sendiri, baik ada di Satreskrim dan yang ada di Polsek Jajaran. Di Polsek Jajaran kita buat perayong ya, untuk berlomba mereka untuk mengungkap kasus. Misalnya tim 1 itu adalah ada Polsek Megan Sakti, Purwodadi, dan STL Ulu Trawas, itu dipimpin 1 perwira. Intinya ada 3 tim ya, intinya 3 tim, sehingga memang kerja keras kami bisa membuahkan hasil yang cukup besar, dan kita termasuk peringkat kedua ungkap kasus yang besar di bawah Polrestabes Palembang ya, di bawah Polrestabes Palembang, karena memang kita kalah bila Polrestabes Palembang kan SDM-nya lebih banyak tentu saja, kemudian jumlah penduduk, jumlah kasus itu pasti lebih banyak, sehingga ungkap kasus mereka itu lebih banyak. Kalau nggak salah itu ada 34 kasus Polrestabes Palembang, kemudian diikuti kami ada sebanyak 28 kasus, kemudian diikuti oleh polres-polres yang ada di Sumatera Selatan. Dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwasanya Sikat 1 2021 ya, ini datanya ada 14 kasus laporan polisi. Sikat 2 2021 itu cuma 8 kasus ya. Kemudian Sikat 1 2022 itu ada 13 kasus. Sikat 2 Musi 2022 13 kasus ya. Sikat 1 2023 cuma 12 kasus yang bisa diungkap. Sikat 2 Musi 2023 sebanyak 16 kasus ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya operasi Sikat ini adalah sasarannya 3C ya. Curat, curas, curanmor. Curat pencurian dengan pemberatan ya, pencurian biasa, pencurian di pencurian biasa, pembongkaran rumah, ataupun pencurian lainnya ya. Kemudian ada juga curas, pencurian dengan kekerasan ya, ada juga yang bisa kita ungkap. Kemudian curanmor. Perlu kami sampaikan untuk
barang bukti ya, perlu kami sampaikan barang bukti yang kami lakukan penyitaan selama berlangsungnya operasi Sikat 2 Musi 2024. Memang kami tidak tampilkan semua di sini karena terlalu banyak barang buktinya, rekan-rekan sekalian. Handphone itu ada 15 unit dengan berbagai merek. Kemudian 1 unit laptop ya, 1 unit laptop ini masih rangkaian dengan pencurian kasus mahasiswa Universitas Bina Insani ya, Bina Insani yang kemarin sempat viral. Ini juga TSK lainnya sudah kita tangkap. Kemudian ada 4 unit sepeda motor, 1 unit mobil angkut warna kuning, artinya ini pencurian buah sawit ya. Kemudian ada buah sawit 484 janjang, nanti datanya kami berikan juga kepada rekan-rekan media. 1 buah senpi rakitan laras pendek. Kemudian 2 buah selongsong peluru 9 mm, 2 paket kecil diduga narkoba jenis sabu. Ini juga udah kita kenakan 2 laporan polisi, jadi dia kasus pencuriannya dan kasus sabu ya, kasus tindak pidana narkotika. Jadi yang bersangkutan akan kita kenakan pidana pencurian dan tindak pidana narkotika, dan juga sudah diperiksa oleh dari penyidik Satres Narkoba Polres Musirawas. Kemudian dari TSK Hermansyah kasus Suras, TKP Desa Batu Bandung, Kecamatan TPK, kronologisnya ini juga pencurian buah sawit ya, pencurian buah sawit. Udah berbagai alat bukti juga udah kita sita, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang sempat viral ini kami sampaikan, ini TKP Rumah Posko KKN Dusun 3 Desa Tabah Tengah, Kecamatan Selangit. Mana orangnya? Coba satu, coba berdiri. Ya, berdiri. Ini ya. Ini adalah yang sempat viral kemarin. Ini adalah TSK lain ya, TSK lainnya yang kita ungkap, kasus KKN mahasiswa Bina Insani ya, mahasiswa Bina Insani yang sempat viral beberapa waktu lalu. Alhamdulillah TSK lainnya udah kita tangkap ya. Duduk. Kemudian ini posko KKN, barang buktinya juga sudah banyak panjang lebar kita sebutin di sini. Kemudian kasus pencurian dengan kekerasan. Kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban kehilangan 1 unit mobil Terios. Memang mobil Terios ini hasil pendalaman kita kepada tersangka yang kita amankan ini dijual di Padang sana. Ini masih kita lakukan penyelidikan supaya barang bukti ini bisa kita sita. Namun barang bukti lain seperti mana yang 2 orang berdiri ini terekam oleh kamera etle kita. Jadi mereka terekam kamera, pandangannya ke depan, terekam oleh kamera etle kita membawa hasil curian tersebut ya, terekam oleh kamera etle kita membawa hasil curian tersebut ya. Kemudian ada juga baju korban yang dipakai untuk mengikat korban saat itu. Duduk. Kemudian yang 2, yang kasus pencurian sempat melukai anggota. Megang sakti mana? Ya, jadi ada kasus beberapa yang lalu memang rekan-rekan sekalian, itu yang bersangkutan 2 orang ini, 3 orang kalau nggak salah, namun 2 baru tertangkap. Ini melakukan pencurian buah sawit di salah satu perusahaan, kemudian tertangkap tangan dan sempat memberontak, dipegang anggota, kemudian mengayunkan parang ya, mengayunkan parang sehingga melukai anggota kita. Ya alhamdulillah anggota kita coba terkena di tangan, tidak terlalu luka, dan yang bersangkutan juga sudah sembuh, udah dinas, dan ini beberapa bulan yang lalu juga ya. Namun kita udah bisa ungkap kasus ini
dari juga bantuan dari masyarakat. Duduk. Ada beberapa fenomena rekan-rekan sekalian ya, fenomena yang kami tangkap dari hasil pengungkapan kasus ini bahwasanya ada 11 orang ya. Mana yang pelaku pencurian sawit? Angkat tangan. Ya, yang sawit. Ya, ini ada 11 orang. Ini pelaku pencurian sawit. Jadi memang karena di wilayah kita ini adalah mayoritas kebun sawit, sehingga selalu ya tindak pidana itu berbanding lurus dengan di mana ada gula di situ ada semut. Ya, selalu berbanding lurus dengan di mana ada sumber daya ekonomi yang bisa di ini. Artinya rekan-rekan sekalian, memang ini menjadi PR bersama ya, PR bersama pemerintah bagaimana kita mesejahterakan masyarakat, karena mereka ini adalah warga-warga kita yang memang mungkin tidak ada mata pencarian ya, sehingga apa sumber daya yang ada yaitu adalah beberapa kebun sawit yang memang luasannya itu ribuan hektar, kemudian melakukan pencurian di situ. Dan fenomenanya juga berbanding lurus dengan tindak pidana narkoba. Coba angkat tangan yang maling sawit. Yang maling sawit dulu, yang maling sawit yang menggunakan sabu, angkat tangan. Tangan yang tadi. Yang tadi. Angkat tangan. Yang 5, angkat tangan. Yang maling sawit ya. Ini ada 5, turun. Kemudian yang pakai sabu di luar pencuri, yang di luar 5 ini. Coba yang pakai sabu, angkat tangan yang nggak ada dampaknya. Mana yang ada BB-nya sabu? Sabu. 2J itu, 2 bungkus itu. Mana? Yang sawit, yang BB-nya 2 itu, yang juga menggunakan laras ini. Yang ada senjata mana? Mana? Herman mana? Jangan diam kamu. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, juga fenomenanya pencurian ini berbanding lurus dengan penggunaan sabu. Ya. Jadi karena tergerak karena untuk nyabu, dia melakukan tindak pidana, istilahnya melawan hukum, tindak pidana melanggar hak-hak orang lain, ya, melanggar hak orang lain dengan upaya untuk memperoleh uang untuk membeli sabu untuk mereka pakai sendiri. Paling itu yang kami sampaikan rekan-rekan sekalian, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat khususnya Kabupaten Musirawas. Ya, alhamdulillah dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ini adalah ungkap kasus yang terbesar selama 14 hari yang bisa kami ungkap. Itu ada 28 kasus dengan 33 tersangka. Ada di sini yang kita ini ada 28. 2 itu hari ini sudah, karena itu pelakunya anak-anak, sudah kita tahap 2-kan kepada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kemudian 1 memang ada di tahanan Polsek Muara Beliti. Kemudian juga di sini ada 1 yang mana yang kasus curas yang 2 LP. Yang 2 LP mana? 2 LP. Ini yang curas mobil, ini juga terlibat pencurian motor kendaraan. Pencurian motor curanmor di LP dilaporkan di Polsek Muara Beliti. Duduk. Paling itu rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami terima kasih atas dukungan rekan-rekan media selama ini yang telah mengawal pemberitaan baik seluruh tindak pidana, kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang ada di Polres Musirawas dan jajaran. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan.